Bangkalan Madura, tepatnya di Kecamatan Arosbaya, terdapat sebuah situs bersejarah yang menyimpan banyak kisah legendaris. Air Mata Ibu, atau lebih dikenal dengan Air Mata Ibu Dadamasak Madura, merupakan pusat keagungan spiritual. Di sana juga terdapat sumber mata air yang dianggap keramat oleh penduduk setempat. Sejarah ini merujuk pada kehidupan Syarifah Ambami, seorang wanita keturunan Sunan Giri yang melahirkan raja-raja di Madura. Syarifah Ambami, istri dari Raden Praseno, seorang penguasa Madura yang memiliki gelar Cakraningrat. Meskipun sebagai Raja Madura, kala itu Cakraningrat rupanya lebih sering berada dan menghabiskan waktunya di Mataram. Ternyata keadaan yang demikian membuat Syarifah Ambami merasa sangat sedih. Siang malam dia menangis meratapi dirinya. Akhirnya beliau pergi demi melaksanakan tekadnya untuk melakukan pertapaan di sebuah bukit yang terletak di desa Buduran Arosbaya. Dalam tapanya, dia memohon dan berdoa semoga keturunannya telah sampai pada 7 turunan dapat ditampilkan untuk menjadi penguasa pemerintah di Madura. Hingga dalam pertapaan beliau bertemu Nabi Khidir yang memberi kabar bahwa semua permohonan dan doanya akan dikabulkan. Mengetahui hal itu, Syarifah Ambami sangat merasa senang dan kembali pulang. Beberapa waktu kemudian sepulangnya, suami Syarifah Ambami yaitu Raden Praseno atau Cakraningrat dari Mataram. Lalu Syarifah Ambami menceritakan tentang semua pengalamannya semenjak suami berada di Mataram, bahwa dia menjalankan pertapaan dan beliau menceritakan pula hasil pertapaannya kepada suaminya yaitu Cakraningrat. Setelah selesai mendengarkan cerita istrinya itu, Cakraningrat ternyata tidak merasa senang, akan tetapi dia merasa kecewa kepada istrinya. Cakraningrat marah besar mengapa istrinya hanya meminta 7 turunan saja. Syarifah Ambami merasa bersalah. Beliau menangis siang dan malam tanpa ada hentinya, karena kesedihannya yang begitu mendalam yang beliau rasakan saat itu. Akhirnya, air mata itu menjadi sumber yang bernama Air Mata Ibu. Oke, sekarang kita ada di tempat sumber Air Mata Ibu. Tempat ini menjadi magnet bagi peziarah dan wisatawan. Apalagi di bulan Ramadan, hampir tidak pernah sepi dari peziarah. Selain bangunan bersejarah, di Arosbaya juga terdapat kuliner khas penduduk setempat, yaitu bongko. Kue manis ini dinamakan bongko karena awalnya hanya dijual di rumah, bukan di warung. Nama bongko berasal dari kata dalam bahasa Madura, yaitu bungko, yang artinya rumah atau tempat tinggal. Orang Madura memiliki kebiasaan mempermudah pengucapan dan meningkat kata sehingga tanpa disadari mengubah kata bungko menjadi bongko. Dan bahan membuat bongko tergolong sederhana dan mudah didapat, mulai dari tepung beras, gula pasir, santan kelapa, dan daun pandan. Bongko memiliki tekstur yang lembut dan kenyal dengan rasa manis yang pas. Aroma pandan yang harum menambah kelezatan kue ini. Dengan berbagai varian rasa yang tersedia seperti pisang, mutiara, atau coklat bubuk, bongko menjadi pilihan camilan yang cocok dinikmati kapan saja, baik sebagai teman minum teh atau kopi, maupun sebagai hidangan penutup yang manis. Keunikan nama dan cita rasa bongko menjadikannya salah satu kuliner khas Arosbaya yang sayang untuk dilewatkan. Bukan hanya terkenal sebagai salah satu daerah penghasil garam dan wisata budaya, Madura memiliki banyak hal yang sangat luar biasa yang masih terjaga kelestariannya. Salah satunya adalah batik Madura. Siapa yang bisa mengira kalau batik Madura banyak diminati dan populer di kalangan konsumen lokal dan internasional. Dengan bentuk dan motif yang khas, batik Madura khususnya batik tulis memiliki keunikan sendiri di mata konsumen. Pusat oleh-oleh kain batik Madura, peri kecil, merah, kuning, dan hijau muda itulah warna unggulan batik Madura. Untuk menciptakan warna khas yang indah itu,
para pengrajin menggunakan bahan pewarna alami atau disebut soka alam. Misalnya, warna merah yang dihasilkan dari buah mengkudu dan tinggi. Warna biru diperoleh dari daun tarum. Dan untuk warna hijau diciptakan dari kulit mundu ditambah dengan tawas. Bicara soal primadona batik Madura adalah batik gentongan. Disebut gentongan karena proses pembuatannya melalui proses perendaman warna dalam gentong. Gerai Peri Kecil, pusat baju dan batik asli Madura di Kabupaten Bangkalan terdapat banyak pengrajin dan pengusaha batik Madura. Salah satunya yang bisa teman-teman temui di Batik Peri Kecil Madura yang terletak di Kecamatan Burleng, Kabupaten Bangkalan. Di sana juga tersedia produk yang bisa teman-teman pilih seperti kain batik, baju batik, dan turunannya seperti taplak meja. Salah satu produk unggulan yang ada ialah batik untuk anak-anak dan batik tulis Madura. Selain itu, tidak diragukan kualitas batik yang ada di Rumah Peri Kecil karena di sana sama sekali tidak menjual batik printing dan semua asli batik tulis Madura mulai dari Bangkalan, seperti batik Tanjung Bumi, Tampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Harga yang ditawarkan untuk batik Madura sendiri bervariasi dari yang biasa atau murah sekitar 55.000 sampai dengan harga yang paling mahal dengan kualitas yang jauh lebih bagus dari batik biasa dengan kisaran harga 4 juta. Kalau teman-teman sedang berkunjung ke Pulau Madura, tepatnya Kabupaten Bangkalan, bisa langsung sempatkan waktu untuk melihat dan membeli berbagai koleksi batik Madura di Batik Peri Kecil untuk dipakai sendiri ataupun oleh-oleh untuk keluarga maupun teman.